Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la waliyus salihin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات من المسلمين والmuslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan salawat dan salam juga tersambung kepada keluarganya yang mulia serta para sahabat yang telah berjuang bersamanya dan kepada seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di atas sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kedua orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa mereka. Allah angkat dan tinggikan derajat mereka di sisinya. Yang sudah meninggal dunia Allah lapangkan kuburannya, dan yang masih hidup Allah berikan kekuatan dan taufik di dalam beribadah kepadanya. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah. Pada pertemuan sebelumnya atau pagi kemarin sudah kita sampaikan tentang hukum an-nusrah, yaitu mengobati sihir dengan sihir. Itu dilarang dalam agama kita. Kemudian juga kita sudah sampaikan tentang hukum ruqyah syar'iyyah. Ini dibolehkan dengan 3 syarat. Yang pertama, bacaannya harus dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, menggunakan bahasa Arab yang jelas dan difahami maknanya. Dan yang ketiga adalah peruqyah dan yang diruqyah itu harus sama-sama yakin bahwa yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ruqyah al-mamnu'ah, ruqyah yang terlarang, itu kebalikan dari 3 syarat tersebut jika terdapat padanya bacaan-bacaan selain dari Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Rasulullah, atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau dari bahasa yang tidak difahami. Bahasa yang tidak difahami makna dan artinya. Kemudian ruqyah dan yang diruqyah meyakini yang berpengaruh adalah apa yang diberikan kepadanya. Nah, sumber bacaannya bukanlah dari apa yang diturunkan Allah melalui firman-Nya ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun diambil dari kitab-kitab Al-Hayakila dan At-Talasima. Ini adalah kitab-kitab yang seperti Syamsul Ma'arib atau Syumusul Anwar dan lain sebagainya. Itu semua adalah kitab-kitab yang tidak mu'tamad di dalam mengambil untuk ruqyah. Nah, ini sudah kita bahas pada pagi kemarin. Pagi ini kita ambil pertanyaan yang ke-178 tentang hukum menggantungkan at-tamaim wal autar wal hilaq wal khuyut wal wada' wa nahwiha. Hukum menggantungkan jimat, baik itu jimat berupa autar dan kalung, ataupun al-khuyut, kata khayt, benang-benang, kemudian dan semisalnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka.
orang yang menggantungkan hatinya kepada tamimah, tamaim jamak daripada tamimah, itu sesuatu yang digantungkan berupa jimat. Di sini disebutkan at-tamaim jam'u tamimah, ya, adalah sesuatu yang digantungkan pada diri dan anak-anak dari orang-orang zaman dahulu dengan tujuan gantungan tersebut di lehernya ataupun di tangannya dan lain sebagainya adalah untuk menjaga dari ain. Ain itu adalah penyakit yang disebabkan oleh pandangan hasad. Makanya kita di dalam Islam, jika melihat anak kecil yang lucu, kemudian anak ini terlihat ya sangat menggembirakan di hati, maka jangan lupa memuji Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah, anak ini luar biasa, lincahnya, sehat badannya, kemudian anak ini sangat menggembirakan, menyenangkan dan sebagainya. Apapun yang kita lihat itu menyenangkan, baik itu anak-anak maupun misalnya kendaraan, mobil, motor, ataupun rumah misalnya, apapun yang kita miliki, jika kita melihat padanya sesuatu, maka diikutkan dengan ucapan Masya Allah, tabarakallah. Nah, dulu orang-orang di zaman dulu menggantungkan tamimah ya pada anak mereka dengan tujuan ya terjaga, terpelihara, terselamatkan dari ain. Ya. Maka ini tentu mukhalif lisyariah, menyelisihi syariat Islam, dan ini adalah sesuatu yang dilarang dalam agama kita. Makanya Nabi mengatakan, barang siapa yang menggantungkan tamimah itu berupa jimat, maka ini sesungguhnya dia telah melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalil yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat mengutus beberapa utusan ya, untuk sebuah misi, maka Nabi SAW mengatakan, alla yubqina fi raqabati ba'iri kiladatin min watrin au kiladatin illa qutti'at. Ya, tidak ada satu pun yang digantungkan di leher onta kecuali harus dipotong. Karena keyakinan-keyakinan itu ada di zaman itu. Nah, hari ini jika ada keyakinan yang berupa jimat digantungkan, baik itu pada anak, pada kendaraan, dan pada apa saja misalnya, ya, maka ini harus dibuang. Tidak boleh dilakukan ini. Karena menggantungkan hati seperti ini dengan meyakini dia bisa menolak bala atau mendatangkan manfaat untuk orang yang diberikan, maka ini sebuah keyakinan yang salah. Ini harus ditinggalkan. Tidak boleh kita melakukan dalam kehidupan kita. Nah, hadis muttafaqun alaih. Hadis berikutnya Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab Sunan, Ibnu Majah juga demikian. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ruqa wat tamaim wat tiwala syirkun. Ya. Inna ruqya wat tamaim wat tiwala syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ruqyah tentu terbagi kepada dua tadi kita sampaikan ya. Ruqyah syari'iyah itu jelas diperbolehkan. Adapun ruqyah atau jampi-jampi yang diambil bukan dari Al-Quran dan doa-doa yang ma'thur dari Nabi, kalau bahasa kita adalah jampi-jampi ya, dengan bahasa yang tidak jelas dan tidak dipahami pula, yang sumber yang bukan diambil dari kedua tadi, bahkan jampi-jampi dengan menggunakan gerakan-gerakan yang aneh, bahkan harus melakukan sebuah ritual-ritual khusus ya, maka ini dilarang. Inna ruqya wat tamaim, jimat ya, sesuatu yang digantungkan atau sesuatu yang disimpan ya di dalam dompetnya atau lain sebagainya, ini tidak dibenarkan. Wat tiwala, at-tiwala adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang jatuh hati kepada seseorang. Ini disebut kalau bahasa kitanya adalah pelet ya, ataupun apapun namanya. Seseorang
misalnya yang kehidupan rumah tangganya berjalan dengan baik, ya tiba-tiba berubah hatinya 180 derajat, berpindah hati suaminya kepada wanita lain yang dalam hubungan yang tidak benar disebabkan oleh tiwalah tadi, ya. Dan ini biasanya dilakukan oleh orang-orang yang, ya nanti kita akan bahas, yang disebut dengan al-kahin, para dukun. Nah, semua ini jampi-jampi yang dilarang, kemudian jimat, ya, at-tiwalah, ya, pelet, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, di dalam hadis, ya, Al-Hakim meriwayatkan dalam kitab Mustadraknya, man 'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu, yang mengantungkan hatinya meyakini ini adalah jimat ini, ya, memberikan manfaat dan menolak mudarat, maka Allah tidak akan sempurnakan urusannya. Allah tak akan selesaikan urusan. Bayangkan, kalau Allah sudah tidak mengurusi urusan kita, apa yang terjadi? Akan berantakan urusan seorang mukmin, seorang hamba. Ya. Wa man 'allaqa wada'atan fala wadda'allahu lahu. Ya, barang siapa yang mengantungkan hatinya pada wada'ah, sama, ya, sesuatu yang diyakini, ya, memberikan manfaat dan mudarat, maka Allah tak akan jamin kehidupannya. Jadi dengan akidah yang benar, dengan akidah dan pemahaman yang benar, kita akan mudah untuk meninggalkan perbuatan ini. Namun ketika akidah kita masih rusak, ketika akidah kita rapuh, ketika akidah kita tidak diambil dari sumber yang asli, maka akan sangat ringan dan mudah, bahkan sangat disukai hal-hal yang seperti ini. Makanya kenapa para ulama memperhatikan, ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala ketika ditanya, wahai imam, kenapa engkau sangat fokus memperhatikan pembahasan tentang akidah? Karena kata beliau, ketika akidah seorang rusak, akibatnya fatal. Akibatnya sangat berbahaya dalam kehidupan. Tidak seperti bahayanya kesalahan dalam bab yang lain. Makanya kitab Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala sangat banyak dalam bidang akidah, membantah orang-orang mulhidin, membantah orang-orang Syiah, membantah kaum Nasara dan seterusnya. Itu sangat fokus beliau di dalam pembahasan akidah. Karena dengan sebuah keyakinan, ketika akidah seseorang itu salah, akan berakibat fatal dalam kehidupannya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nah, ada sebuah kisah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melihat pada tangan seorang pemuda, ya, laki-laki, ya, berupa, ya, sesuatu yang al-halqa, ya, gelang, ya. Nabi mengatakan, "Mahadza?" Apa ini, kata Rasul? Qala al-wahina. Ini adalah wahin, namanya disebut dengan al-wahina. Qala, Nabi berkata, "Inza'ha," tanggalkan itu. Kalau ada anak-anak atau pemuda-pemuda yang generasi kita yang terlihat padanya entah gelang, ya, entah kalung, entah gelang, apapun namanya, ya, maka ditanyakan itu, apa ini? Kalau di pemuda ini dikatakan al-wahina, kata Nabi, lepaskan itu. La tuzidaka illa wahnan, hendaklah menambahkan apa ada yang kamu lakukan itu kecuali adalah kelemahan untuk dirimu. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaik ma aflahta abadan. Andai engkau meninggal dan, ya, gelang itu masih kamu pakai, maka, ya, kau tidak akan termasuk orang-orang yang beruntung. Itu kata Rasul. Di anak-anak muda, di anak-anak kita, generasi kita yang ada padanya sesuatu yang, maka kita patut menanyakan. Hari ini bukan hanya gelang dan kalung, ya, tapi terkadang para pejabat-pejabat ternyata hari ini juga mereka memakai cincin. Ya, cincin itu ternyata tidak hanya dipakai untuk, ya, sebagai penghias jari misalnya, atau keyakinan, misalnya Nabi pakai cincin.
Bukan. Ternyata ada unsur di mana mereka meyakini dengan cincin yang dipakai itu bahwa jabatannya tidak akan lengser, tidak akan digeser oleh orang, ataupun jabatan yang diamanakan tidak akan diusir oleh orang. Ini kan bahaya. Ini kan akidahnya rusak ini. Menggantungkan keselamatan kehidupan jabatan pada cincin yang ia pakai. Itu belinya bukan dengan harga yang murah, bahkan menjemputnya bukan di tempat yang dekat, butuh biaya dan butuh banyak hal yang perlu dikorbankan dan seterusnya. Nah, ini sesuatu yang menyelisih daripada akidah kita. Nah, oleh itu kaum muslimin, kita jaga diri kita cukup dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik benteng bagi kita adalah zikir. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, ya, man qara'a ayatal kursi fi lailatin, ya, lam yazal minallahi alaihi hafiz. Ya, barang siapa yang membaca ayat kursi di malam hari, maka Allah akan senantiasa menjaganya. Maka menjaga diri dengan ayat-ayat Allah itu lebih utama. Kisah yang berikutnya seperti yang dilakukan oleh Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana dia memotong sebuah benang, ya, min yadi rajulin thumma tala qaulahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Ya, ini adalah sebuah, ya, bersikap daripada Hudzaifah di mana ketika dia melihat hal seperti itu langsung dipotongnya. Wa qala Sa'id ibn Jubair radhiyallahu taala, man qata'a tamimatan min insanin, ya, barang siapa yang memotong tamimah, sebuah jimat dari seseorang, kana ka'adli raqabah, seperti orang membebaskan budak. Wa hadza fi hukmil marfu'. Inilah betapa utamanya kita melihat hal-hal seperti itu, kita coba untuk menghilangkan darinya, mencopotnya, ataupun tidak kita lakukan seperti mereka gunting. Ini bukan hal yang ringan dalam kehidupan kaum muslimin. Kita harus berhati-hati dan harus bersungguh-sungguh dalam menyikapi ini. Jangan sampai ini menjadi sebuah tren atau menjadi sebuah kebiasaan gaya hidup bagi generasi kita, ya, bagi keluarga kita dan anak-anak kita serta orang-orang terdekat dengan kita. Kita betul-betul kawal, jaga, jangan sampai mereka tergelincir kepada perbuatan-perbuatan seperti ini, ya, karena banyak sekali, ya, dalam hukum-hukum tatayyur, ya, kadang merasa sial dan sebagainya. Itu juga perbuatan jahiliyah di masa dahulu. Mereka sebelum berangkat, mereka lepaskan seekor burung. Kalau burung belok ke kanan, itu hal yang menguntungkan, itu baik gitu. Atau kalau burungnya belok ke kiri, sesuatu yang tidak baik untuknya dan seterusnya. Ini tidak ada dalam Islam. Ketika Anda berazam untuk melakukan sesuatu, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, bertawakal saja. Atau ketika ingin memutuskan sesuatu, istikharah. Ada jalan yang telah disyariatkan. Istikharah, minta kepada Allah yang terbaik dari apa yang kita lakukan. Tidak malah mengambil jalan yang salah, tidak mengambil jalan yang rusak, bertentangan dengan akidah kita, tidak. Tapi kita lakukan istikharah, sandarkan diri kita kepada Allah, minta petunjuk Allah. Kemudian kalau sudah hati kita rasanya nyaman, maka kemudian kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Sama dalam mencari hari-hari untuk melakukan pernikahan juga demikian. Digabungkan antara huruf pertama laki-laki dengan huruf pertama perempuan. Ketemulah kalau bulan ini tidak baik, kalau hari ini tidak bagus, dipadu dengan tanggal ini tidak cocok dan seterusnya. Dari mana sumber seperti ini? Dari mana, ya, perbuatan seperti ini? Atau kita beli kendaraan di bulan ini tidak bagus, atau kita bangun rumah arah ke sini tidak baik dan seterusnya. Atau kita misalnya, ya, memagar pagar rumah harus dimulai dari arah sini, tidak boleh dari arah sini. Ini aturan dari mana? Sesuatu yang hal yang biasa, mubah dalam kehidupan kita, ya lakukan, tidak ada masalah. Namun kemudian itu harus semuanya dilakukan dengan, ya, nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebaik-baik benteng kita adalah zikir, dan sebaik-baik zikir adalah Al-Quranul Karim. Nah, kita baca dan kita sebut nama-nama Allah Subhanahu
wa ta'ala. Inilah pembahasan yang terkait dengan menggantungkan ya jimat yang berupa autar ya atau kalung ataupun benang-benang yang dipilin atau yang disusun kemudian dipakai, diletakkan atau digantungkan pada anggota tubuh manusia. Sudah jelas bahwa hal-hal seperti itu adalah sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Apalagi pada anak-anak kecil misalnya yang baru lahir 2-3 hari ataupun sepekan ataupun sebulan, kita dapatkan di sebagian masyarakat kita menggantungkan ya di tangannya atau di pinggangnya dan sebagainya. Ya benang dirajut di situ, kemudian di situ ada kunyit, di situ ada apa lagi itu? Macam-macam ya. Ya itu cocoknya cari ayam, cari ikan, masukkan ke kuali. Ya, bukan di pinggang anak itu. Ya, cocoknya itu ditemukan dengan ayam, ya direbus ataupun digulai. Ya, tidak seperti itu. Ini keyakinan-keyakinan yang fatal dalam kehidupan kita. Terakhir kita ambil pertanyaan ke-179, ma hukmul mu'allaq idza kana minal Qur'an? Apa hukum menggantungkan ayat Al-Qur'an? Di sini nih dijawab oleh muallif kitab, yurwa jawazuhu an ba'dis salaf. Sebagian ulama salaf itu membolehkan, wa aktsaruhum, namun lebih banyaknya ala man'ihi, melarang melakukan itu ya. Karena terkadang ini sebagian menjadi kebiasaan pula ya menggantungkan ayat-ayat Al-Qur'an, wabil khusus ayat-ayat seperti ayat kursi ya yang sudah dicetak kemudian ataupun dipesan khusus dan lain sebagainya. Di sini ada terjadi khilaf ya, ada yang membolehkan namun kebanyakannya melarang seperti Abdullah ibn Hakim ya, atau Abdullah ibn Amr, Abdullah ibn Mas'ud dan wa ashabuhu radhiyallahu taala anhum, wa huwa al-aula, yaitu yang lebih utama, li umumin nahi anit ta'liq, ya berdasarkan keumuman dilarangnya kita menggantungkan sesuatu. Wa li adami syai'in minal marfu' yukhassis dzalik, tidak ada hadis yang marfu' yang mengkhususkan Al-Qur'an itu boleh digantungkan. Dimasuk kepada keumuman dalil, dilarang kita untuk menggantungkan. Ulisaunil Qur'an an ihana, untuk menjaga Al-Qur'an dari sesuatu yang melecehkan. Dan Al-Qur'an itu untuk dibaca, ya ditadaburi, diamalkan, bukan untuk digantungkan saja. Ya Al-Qur'an itu untuk dibaca, ditadaburi, dihafal dan diamalkan dalam kehidupan. Bukan menjadi perhiasan dinding rumah, bukan menjadi ya tangkal-tangkal yang biasanya kan ditaruh di ruangan tamu ya, atau di ruangan keluarga juga ada. Maka ini tidak baik untuk kita lakukan. Qad yahmiluna ghaliban ala ghairi tahara, ya wa li'alla yatawassal bidzalika ila ta'liqi ghairi wa li saddi dzari'ah, atau untuk menutup jalan-jalan ya terjadinya an i'tiqadil mahdhuri wal iltifatil qulub, ya sesuatu yang mahzur di dalam Islam, atau ya berpalingnya hati kita ila ghairillahi tabaraka wa ta'ala, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyama fi hadzal zaman, ya apalagi di zaman yang seperti ini, zaman yang penuh dengan kerusakan, penuh dengan sesuatu yang menyimpang, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang menyelisihi agama. Maka dengan jauhnya kita dari akidah yang benar, ya akan sangat mudah melakukan hal-hal yang menyimpang dari syariat ini. Oleh itu kaum muslimin meninggalkan hal seperti itu lebih utama daripada melakukan sebagaimana kebanyakan para salaf meyakini hal demikian, ya berdasarkan keumuman dalil yang berbicara tentang larangan menggantungkan tersebut. Allah Ta'ala alam, ya mudah-mudahan kita bisa memahami. Yang masih biasa ataupun menyukai perbuatan seperti ini, sebaiknya kita tinggalkan. Keluar dari yang mahdzur lebih utama, keluar yang dari sesuatu yang dilarang itu lebih utama, walaupun terjadi khilaf, ya al-khuruj minal khilafi aula, kita ambil ya perkataan yang selamat bahwa Al-Quran bukan untuk digantungkan, bukan untuk menjadi hiasan dinding, namun dia dibaca, dipelajari, ditadaburi, serta diamalkan dalam kehidupan kita. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita di pagi ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang keluar dari rumahnya menuju rumah Allah untuk menuntut ilmu syar'i, maka sungguh dia sedang berjalan di jalan ilmu, dan itu akan memudahkannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah jalan, jalan yang ditempuhnya adalah jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berangkat ke masjid untuk menuntut ilmu syar'i dianggap sebagai jihad fi sabilillah. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man dakhala masjidana hadza," barang siapa yang memasuki masjid kami ini, yakni Masjid Nabawi, liyata'allama khairan, untuk belajar atau mempelajari kebaikan, au yu'allimuhu, atau dia mengajarkan kebaikan, kal mujahidi fi sabilillah, adalah seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Mudah-mudahan kehadiran kita di rumah Allah yang mulia ini, tujuan kita hanya satu, untuk mencari ridha Allah tabaraka wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari, ilmu yang memberikan keberkahan, yang menerangkan jalan kita dan senantiasa menjaga kita di jalan Allah Subhanahu wa taala.